إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا في آية أخرى والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت فأتبع سيئة حسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal khutbah Jumat ini, marilah kita awali dengan mengucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayangnya menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita di dunia. Sebagai pedoman dan petunjuk menghadapi segala masalah-masalah kehidupan dunia kita, semua sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Maka kasih sayang terbesar Allah setelah iman dan Islam adalah Al-Quran. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya beliau menjadi nabi terakhir, beliau mengemban misi yang sangat besar, yaitu memberikan penjelasan akan arti Al-Quran, memberikan pengarahan dan membimbing umatnya untuk mengikuti apa yang sudah tertuliskan di dalam Al-Quran, dan beliau melengkapinya dengan hadis dari lisan mulianya. Tak lupa kami selaku khatib mewasiatkan khususnya kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekali-kali tidak ada bekal yang kita akan bawa ke hadapan Allah yang berguna kecuali amal ketakwaan kita. Dan tidak ada teman setia yang menemani kita nanti di alam kubur kecuali amal ketakwaan kita. Maka marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan melaksanakan apa yang sudah diperintahkan olehnya dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu karakter dasar pada manusia yaitu mereka mencari rasa nyaman dan rasa tenang dalam hati mereka. Tidak dipungkiri, banyak manusia-manusia yang mereka berlomba mengumpulkan harta seolah-olah mereka bisa membeli ketenangan dan kenyamanan dengan hartanya. Atau ada manusia yang merelakan waktunya, seluruh waktunya dia relakan, dia
berikan hanya untuk mendapatkan rasa nyaman dan rasa tenang. Atau bahkan ada orang yang mengorbankan hal lainnya demi dia mendapatkan ketenangan. Namun seringkali banyak di antara kita lupa, atau seringkali banyak di antara kita yang mencari ketenangan itu berdasarkan logika kita, berdasarkan apa yang kita pikirkan, berdasarkan apa yang ingin kita capai, berdasarkan apa yang kita ingin rasakan. Tetapi kita tidak menanyakan bagaimana hati kita bisa menjadi tenang. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, rasa cintanya sudah menjelaskan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, sebagai kitab yang menyempurnakan seluruh kitab yang pernah diturunkannya, tentang satu hal yang bisa menjadikan ketenangan bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi di awal, tepatnya di surat Ar-Ra'd, di ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah nanti hati kita menjadi tenang, tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi kunci untuk mendapatkan ketenangan, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Maka kunci mendapatkan ketenangan di ayat ini disebutkan bahwasannya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Coba kita cross check. Ketika kita seorang mahasiswa, ketika kita memikirkan tugas-tugas akhir kita atau tugas-tugas kuliah kita, apakah kita merasakan ketenangan di hati kita? Ketika kita seorang ayah yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga kita, apakah kita bisa tenang ketika kita memikirkan bagaimana cara kita mencari nafkah? Bagaimana kita harus membeli beras di esok hari? Dan ketika kita seorang kakek, apakah tenang hati kita ketika kita memikirkan bagaimana cucu-cucuku ke depannya, apakah mereka sukses atau tidak? Atau ketika kita menjadi seorang kakek, kita memikirkan warisan apa yang akan aku tinggalkan untuk anak cucu. Kalau kita bertanya pada diri sendiri, kita memikirkan semua itu justru menjadikan hati kita gelisah. Hati kita gelisah memikirkan masa depan. Hati kita gelisah memikirkan sesuatu yang sebenarnya Allah sudah takar. Allah sudah pastikan bahwasannya tak ada rezeki yang tertukar. Bahkan seorang hamba tidak akan dicabut nyawanya kecuali seluruh rizkinya sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkenaan dengan bidzikrillah yang dimaksud di sini itu disambungkan dengan ayat dari surat Thaha di ayat yang ke-14 ketika Nabi Musa menerima wahyu dari Allah dikatakan, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni fa'aqimis salata li dzikri." Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada kisah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat, apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad sebelumnya? Nabi Muhammad ditinggalkan oleh paman
yang selalu melindunginya, Abu Thalib, pelindungnya. Dan Nabi Muhammad ditinggalkan oleh istri tercintanya yang selalu mensupport, mendukung dakwah Nabi Muhammad ketika itu. Dua orang yang menjadi orang terdepan dalam mendukung dakwahnya diambil oleh Allah, kedua-duanya. Maka untuk menenangkan hatinya, Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan tujuan dari Isra dan Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah salat. Maka jika kita ingin merasakan ketenangan, perbaiki salat kita. Sempurnakan salat kita. Jangan sampai rasa gelisah hati kita dengan masa depan kita, dengan hari esok, itu justru menjadikan kita lalai dalam sholat atau bahkan meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita. Sebelum kita memulai hari kita dengan aktivitas kita masing-masing, Allah meminta kita untuk mengingat. Allah meminta kita untuk berkata kepadanya, "Ya Allah, di waktu subuh ini berikan aku rezekimu. Jadikan ikhtiarku dalam belajarku, dalam bekerjaku, dalam menafkahi keluargaku menjadi jalan yang Engkau ridhoi." Ketika siang hari, Allah juga memberikan kita waktu untuk mengingatnya, supaya kita ingat, "Ya Allah, hari ini aku sudah melakukan tugasku. Maka jadikanlah apa yang telah aku kerjakan itu sebagai pahala dan keberkahan yang nantinya itu menjadi saksi bahwasannya aku sudah melaksanakan kewajibanku." Sore hari ada sholat asar yang menjadi rehat sejenak kita setelah kita menjalankan aktivitas kita dari pagi sampai sore. Kemudian di petang hari Allah memerintahkan untuk sholat maghrib supaya kita kembali bermunajat kepada Allah. "Ya Allah, tugas kuliahku belum selesai. Ya Allah, tugas akhirku, skripsiku masih berhenti. Maka dengan mengingatmu, aku meminta petunjuk kepadamu, berikanlah ketenangan dalam hatiku." Dan sebelum kita tidur, kita juga mengingat Allah bahwasanya, "Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Besar, akulah yang kecil, maka bantulah aku dalam setiap urusan." Maka dalam sehari 5 waktu itu, ketika kita tidak memaksimalkan kita mengingat Allah, maka hati kita tidak akan pernah tenang. Sebagaimana tenangnya Rasulullah ketika ditinggal 2 orang yang dicintainya setelah Isra dan Mi'raj. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarul muslimin, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan surat cintanya di dalam Al-Qur'an agar kita mengingatnya untuk mendapatkan ketenangan hati. Maka dari itu marilah kita mengingatnya dengan menutup khutbah Jumat kita pada siang hari ini dengan berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم أقم الصلاة.